Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Arif Mahfatia Karim dari CGP Angkatan 7 kelas 160 pada kelompok 3 ruang kolaboratif. Pada ruang kolaborasi kali ini kami berisikan anggota dari dua kelompok yang berbeda. Yang pertama Pak Andre selaku ketua, Bu Talita selaku moderator, Pak Arif selaku notulis, dan Bu Sulistiana selaku presenter. Adapun Bu Sri Suweni selaku fasilitator, Ibu Susana Eka selaku PP, dan Ibu Masidatul Ilmiah juga selaku pendamping praktek. Pada diskusi kali ini bertujuan untuk memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman, yaitu penerapan budaya positif melalui sebuah studi kasus. Berikut adalah kasus ketiga yang akan kita bahas pada topik kali ini. Kalimat pemantik yang pertama adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Untuk hasilnya adalah posisi kontrol pada membuat orang merasa bersalah dengan indikator, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Untuk kalimat pemantik yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Yang dibutuhkan adalah kesenangan dan kasih sayang. Dengan indikator, Fajar pun tampak berbalas-balasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar pun hanya diam terpaku. Selanjutnya Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Sedangkan untuk alasan yang pertama adalah anak yang acuh biasanya karena di rumah dia sering diacuhkan juga. Empatinya rendah dan merasa tidak dihormati sehingga dia tidak mau menghormati orang lain. Yang kedua, anak yang tidak diperhatikan biasanya tidak disiplin sehingga tidak mampu mengatur waktunya antara belajar, bermain, dan tidur. Kalimat pemantik selanjutnya adalah bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan dan jelaskan. Bila Ibu Dani sebagai pemantau, maka yang dilakukan adalah berbicara secara pribadi terkait pertanyaan tentang aturan dan sudah berapa kali dia melakukan itu sesuai data, lalu menunjukkan konsekuensinya. Sebagai akibatnya, Dani akan mengerjakan tugas tambahan dengan tetap dalam pemantauan dan juga bimbingan oleh Ibu Dani. Sedangkan untuk pertanyaan yang muncul diantaranya adalah, apa yang telah kamu lakukan di kelas tadi? Apa alasan kamu tidak ada di kelas? Apakah kamu sakit? Apakah kamu tahu konsekuensi kalau melanggar keyakinan kelas? Dan lain sebagainya. Untuk kalimat pemantik selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan lanjut Anda? Yang pertama, memanggil Ibu Dani dan meminta beliau menjalankan segitiga restitusi. Kemudian berdiskusi dengan BK, wali kelas, dan wali murid untuk mengetahui penyebab dan menemukan solusinya bersama-sama. Catatan penting di mana untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah membiasakan hal-hal positif agar terjadi setiap hari, tentunya membutuhkan proses yang tidak sebentar. Banyak tantangan yang harus dihadapi, namun tantangan yang akan menjadi motivator
bagi kita sebagai guru ataupun pemimpin sekolah untuk dapat menciptakan kelas dan sekolah impian. Murid yang memiliki karakter kuat dan tangguh, kerja keras, disiplin diri sangat dibutuhkan secara terus-menerus. Butuh kolaborasi yang kompak dan melakukan refleksi atau evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menentukan rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang aman dan nyaman untuk pembelajaran. Adapun feedback atau refleksi pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, restitusi untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus pada Fajar mungkin bisa dilakukan secara pribadi karena hanya ada satu Fajar. Dan bagaimana jika ada banyak murid seperti Fajar? Membentuk kesepakatan kelas sehingga adanya sistem kontrol dari teman juga. Bekerja sama dengan KS, BK, wali kelas, dan bahkan wali murid untuk menentukan strategi yang terbaik. Melakukan refleksi agar menentukan akar permasalahan pembelajaran di kelas. Untuk yang kedua adalah restitusi seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus pada Fajar khusus untuk kelas bahasa Inggris. Memberikan pembelajaran berdiferensiasi sampai kepada solusi yang termudah, yaitu semisal reading atau membaca keras. Melakukan refleksi agar menemukan akar permasalahan pembelajaran di kelas. Untuk soal yang ketiga adalah solusi apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari Fajar. Bekerja sama dengan kepala sekolah, BK, wali kelas, dan bahkan wali murid untuk menemukan penyebab utama perilaku sebelum menentukan strategi untuk mengatasinya. Kemudian melakukan pendekatan pribadi dan juga pendampingan. Kemudian di sini ada kasus yang keempat yang akan coba kami bahas pada kelompok kami. Ada 3 kalimat pemantik untuk pertanyaan. Yang pertama adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol adalah sebagai manajer dengan indikator Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir berencana tentang kekesalannya hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian untuk kalimat pemantik kedua adalah dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dari indikator, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau menjahitnya saja, dan seterusnya. Kemudian kalimat pemantik yang terakhir adalah kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut. Jelaskan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Setelah menyakiti temannya, lalu berusaha mencari solusi untuk memperbaikinya. Kemudian menerima konsekuensi tindakan untuk melakukan tindakan solutif. Sekian hasil ruang kolaborasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.